Jadi pertanyaannya berubah ya. Dari apakah dia menerima amplop menjadi kenapa amplop itu dipaksakan tepat saat polisi sudah siaga. Tepat. Makanya unsur mens rea atau niat jahat tadi jadi sangat kabur. Gimana kita bisa bilang jurnalis ini punya niat murni kalau niatnya kayak dipaksakan lewat tekanan pihak lain? Berarti ini soal batas antara penegakan hukum dan jebakan dong? 100%. Hukum dirancang untuk menangkap orang yang udah punya niat melanggar. Bukan buat nyiptain kondisi buatan biar orang yang nggak punya niat malah jadi melanggar cuma demi kuota penangkapan. Gila sih. Oke, mari kita tarik mundur sedikit dan lihat skalanya. Kalau ini emang jebakan, siapa sih yang diuntungkan dari membungkam satu wartawan lokal? Itu pertanyaan yang banyak ditanyakan publik saat ini. Karena rasanya nggak sepadan kan? Skala kejanggalan CCTV ini terlalu besar buat kasus kecil di daerah. Dan sepertinya bukan cuma kita yang mikir gitu. Kejanggalan ini nyita perhatian serius dari Jakarta loh. Ah iya, ada tokoh hukum nasional yang turun tangan kan? Benar. Laporan kita menyebut nama Rika Permatasari. Dan profil beliau ini yang bikin saya agak mengernyitkan dahi. Beliau ini ketua tim kuasa hukum Duta Besar RI untuk Nigeria. Profil yang sangat spesifik dan punya bobot diplomasi tingkat tinggi ya? Ya banget. Kenapa pengacara sekaliber ini yang tiap hari ngurusin hukum kedutaan di level internasional sampai merasa perlu turun gunung langsung dari Jakarta ke Jawa Timur? Reaksinya memang kelihatannya nggak proporsional buat sekedar kasus lokal. Itu dia. Beliau bahkan kasih pernyataan keras di media dan bilang mau ngawal kasus ini. Apa sih yang sebenarnya dilihat oleh Rika Permatasari yang mungkin luput dari mata kita yang awam ini? Nah, intervensi yang kelihatan nggak proporsional ini sebenarnya adalah indikator paling jelas tentang seberapa masif bahaya dari kejadian ini. Bahaya kayak gimana? Bagi pakar hukum seperti Rika, batas geografis atau status wartawan lokal itu udah nggak relevan kalau kita bicara preseden hukum. Di laporan, Rika eksplisit bilang proses ini terlalu prematur dan diduga cacat prosedur. Kata prematur ini menarik sih. Apakah artinya polisi terlalu buru-buru mutusin dia tersangka sebelum buktinya cukup? Lebih dalam dari itu, prematur secara hukum berarti aparat memaksakan tindakan koersif kayak penangkapan sebelum semua elemen pidana matang. Oh, jadi bukti fisik aja nggak cukup ya? Betul, ada amplop aja nggak cukup, harus ada bukti penerimaan atas kehendak bebas. Kalau aparat mengabaikan fakta, ada penolakan dan desakan, lalu membungkus ini sebagai OTT sukses, mereka melompati prosedur verifikasi yang fundamental.